Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aditya Tri Arifyanto. Di dalam video ini, saya ingin sedikit sharing dengan teman-teman terkait beberapa hal yang kedepannya mungkin akan banyak hal berkaitan dengan technical analysis di dalam cryptocurrency ya, dunia trading, khususnya kripto, gitu ya. Nah, untuk video awal ini gitu ya, ini adalah video pertama saya. Saya sharing tentang technical analysis di mana kita akan ngebahas technical analysis yang paling mudah digunakan, yaitu support and resistance ya. Kita akan membahas ini secara keseluruhan dan ini adalah sebuah teknik yang menurut saya paling simple dan paling mudah untuk digunakan oleh seorang pemula untuk membuat setup atau membuat entry di dalam setiap koin di kripto ya. So kita langsung aja, jadi apa sih support and resistance gitu ya. Jadi ini saya ganti dulu. Saya masuk langsung ke BTC aja ya. Mungkin saya gunakan Binance aja ya. Oke, kita gunakan Binance. Nah, jadi apa sih support and resistance? Kurang lebihnya saya akan menjelaskan gampangnya. Di sini ada sebuah kotak gitu ya, kotak hijau. Oke, ini ada kotak hijau yang dimana di dalam kotak hijau itu di sini di bagian atas ya, di bagian atas itu ada kotak warna, misalkan di sini, bentar ya. Ada kotak warna biru, gitu ya. Ada kotak warna birunya. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini itu ada kotak juga, gitu ya. Ada kotaknya juga, tapi warnanya beda. Nah, di sini saya pakai warna merah. Nah, di sini teman-teman untuk support and resistance itu gampangnya adalah support adalah area di mana para trader gitu ya, para orang-orang yang nge-trade ini itu melakukan pembelian koin gitu ya. Nah, di sini saya besarin. Jadi support itu adalah area di mana orang-orang ya kayak saya, kayak teman-teman yang nge-trade gitu ya, itu beli koin di area support, buy gampangnya ya. Atau kalau di future itu long ya, itu di area support. Nah, kemudian kalau resisten itu adalah area di mana orang-orang akan melepaskan, menjual koin-koin yang mereka sudah beli, gitu ya, entah itu di spot ataupun untuk future. Jadi gampangnya support itu ada di sini. Jadi support itu support area. Kemudian yang di sini itu adalah resisten area ya. Jadi resisten itu ibaratnya atap rumah, sedangkan support itu adalah lantainya, gitu ya. Nah, di sini resisten area itu adalah area sell, area menjual koin, ya. Kemudian kalau support itu adalah area buy. Nah, ini adalah konsep paling mudah untuk menentukan sebenarnya saya mau beli koin itu di mana sih, Mas? Atau saya mau ambil posisi long itu di mana? Saya mau ambil posisi short itu di mana? Nah, acuan SNR ya, support and resistance itu disingkat SNR, itu adalah seperti ini ya. Nah, ini kalau kita langsung praktekkan di dalam sebuah chart akan sangat mudah dan ini sangat simpel, nggak perlu ribet-ribet ya. Tapi bukan berarti area support itu kemudian sudah pasti kita buy kemudian langsung profit gitu ya, belum tentu ya. Bisa aja area support itu dijebol, begitu juga area resisten itu dijebol. Nanti ada lanjutannya, topik pembahasannya yaitu ada pembahasan tentang SNR flip ya, yang dimana itu nanti kita bahas setelah kita masuk ke chart ya. Nah, di sini langsung aja saya contohkan di dalam BTC ya. BTC ketika video ini saya buat gitu ya, di sini harga BTC lagi berada di harga 104,2 ya, sekitar segituan. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman mau
entry, saya ingin buy BTC, Mas, ya. Let's say teman-teman di sini ambil long position gitu ya. Saya mau buy BTC, saya mau ambil long position. Di mana, Mas? Nah, di sini teman-teman adalah kita harus menentukan terlebih dahulu, ya. Di manakah supportnya, di manakah resistennya, ya. Titik tertinggi dan titik terendahnya itu di mana ketika kita lihat BTC ini. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa ini adalah area terendahnya, ya. Ini adalah area terendah dari BTC. Oke. Di sini saya kasih tanda hijau. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada area tertinggi. Ya, area tertingginya ada di ring ini. Oke. Nah, di sini teman-teman, artinya kita sudah tahu ada lantai, ada atap. Itu adalah perumpamaan yang paling mudah. So, kalau teman-teman mau beli BTC, ya harus berada di atas gitu ya, dari supportnya. Nah, di area sini. Ini kalau kita lihat koordinat atau titik harganya sekitar ring area 102 sampai 102,5 sampai 102,1. Ya, sedangkan resisten itu berada di area 105,8 sampai 105,3. Jadi kalau teman-teman mau buy BTC jangan sampai buy BTC di sini. Ya. Oke. Buy BTC di sini itu sama saja teman-teman bunuh diri. Atau long position di sini itu bunuh diri. Justru kalau teman-teman mau short position itu di sini. So, gampangnya kalau kita mau buy, ini kan support ya, berarti ya ini saya long position ya. Saya taruh di sini. Misalkan saya entry posisi di sini ya, anggap aja di area ini, kemudian saya set up stop loss-nya misalkan 1%. Ya, oke. Nah, artinya di sini kita sudah menemukan setup yang win ya. Kita udah dapat hampir 2R nih ya. Hanya dengan menentukan support and resistance. Mana sih atasnya, mana sih bawahnya. Oke. Kita geser lagi ya ke area harga yang lain biar lebih fair ya, karena ini kebetulan aja ketika saya bikin video ini gerakan BTC masih bisa dibilang bahasanya itu ranging atau sideways. Oke, kita cari harga BTC yang lain ya. Ini saya hapus dulu. Oke, nah misalkan di sini ya, ini dia. Nah di sini misalkan anggap aja gerakan BTC itu dimulai dari bawah sini ya. Ini saya akan buat garisnya. Jadi di sini kita tentukan low-nya dulu. Ini garis terbawahnya. Saya pakai kotak aja. Ini garis terbawahnya. Oke. Kemudian ini ada garis atasnya atau resistennya di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman, ini saya teruskan ke sini. Oke, bawah saya berikan tanda hijau, atas saya berikan tanda merah. Oke, nah di sini kita bisa melihat bahwa area support itu ada di bawah sini. Jadi let's say anggap aja BTC itu lagi ada di sini gitu ya. Bentar, ini saya pilih barnya di sini deh. Ya, let's say anggap aja ini perumpamaan ya. Wah ini BTC lagi di atas nih, saya mau beli biar dapat keuntungan karena kalau kata orang-orang itu kan kita harus follow the money ya, artinya kita mengikuti tren yang terjadi. Ini trennya adalah tren naik. Wah, saya mau long position nih, tapi saya nggak tahu di mana ya. Kita mau ambil posisi longnya. Oke, ya udah kita tentukan mana sih supportnya. Nah, supportnya udah ketahuan di bawah sini. Kemudian di sini resistennya kita tentukan. Resisten, oh ini ternyata titik teratasnya di sini. Oke. Ya udah, berarti saya akan buy di sini. Nah, ya udah gampang. Di sini kita tinggal ambil long position di area supportnya di sini. Kita ambil ya SL, nggak perlu pelit-pelit lah. Kita ambil 1,5% misalkan. Oke. Nah, kemudian di sini kita tinggal pasang, ambil dapat
RR atau risk and reward-nya 2R deh, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, dapat 2R. Oke, di sini ini cuman ilustrasi aja ya. Kita akan play ya. Nah, di sini pergerakan BTC dia naik turun, kita tunggu dengan sabar, kita udah entry order limitnya. Kita tunggu aja gitu ya. Karena ketika koin naik itu pasti ada turunnya. Begitu juga dalam hal ini BTC. Jadi ditunggu aja. Nah, ini dia BTC terlihat dia sedang naik turun. Wah, ini tadi area entry-nya kurang ke atasan dikit nih ya. Sebenarnya kita dapat. Nah, ini hampir seni per entry nih. Nah, let's say anggap aja di sini. Nah, ini kan masih di area support nih. Di bawah kan? Nah, di sini kita dapat 2R ya. Bahkan lebih ya, dapat berapa R nih? Kalau kita geser ke sini kita dapatnya 4R malah. Nih, dapat 4R lebih malah. Oke. Jadi itulah rumus gampang untuk mencari setup entry atau mengambil posisi long ataupun short dalam dunia trading, khususnya di future. Untuk kripto, kita salah satunya menggunakan teknik SNR ya, support and resistance. Oke. Nah, pertanyaannya di sini, apakah hanya sesimpel itu? Nah, di dalam dunia technical analysis itu, khususnya dalam metode SMC, support and resistance itu bisa diekspor lebih jauh, teman-teman ya. Jadi nggak cuma atas bawah sebenarnya. Nah, teknik lain ada namanya SNR flip. Oke, apa itu SNR flip? SNR flip adalah area di mana ketika harga sebuah koin menembus area support ataupun resistennya, yang kemudian area itu menjadi terbalik. Oke, maksudnya gimana Mas? Nah, ini contoh nih. Kita tadi kan sudah menentukan bahwa ini adalah area resisten, betul ya? Nah, ternyata sama BTC ini ditembus. Ini mungkin saya hapus aja. Nah, ternyata area merah ini itu ditembus sama BTC, dijebol. Gitu ya. Nah, karena sama BTC dijebol, maka area ini bukan lagi menjadi area resisten. Area ini selanjutnya di pergerakan harga selanjutnya dia menjadi area support. Jadi dia dibalik sekarang. Nah, berarti ini area support sekarang. Oke. Nah, jadi yang sebelumnya resisten menjadi area support. Itu yang dinamakan SNR flip. Area di mana yang sebelumnya menjadi area resisten atau support dijebol sama dia, ditembus. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa istilah. Jadi, istilahnya ini kalau kita tandain, ini kan namanya resisten ya. Resisten. Terus ini namanya support. Oke. Nah, di sini teman-teman, karena dia sudah dijebol, maka sekarang dia kan menjadi area support. Nah, sebutan atau bahasa kerennya itu adalah support, resisten become support. Resisten menjadi support, atau orang-orang itu menyingkatnya menjadi RBS. Ya, oke. Ini adalah contoh di mana SNR flip itu terjadi, yang tadinya resisten menjadi support. Oke, sekarang saya tunjukkan untuk SNR flip untuk yang tadinya support menjadi resisten. Oke, di sini saya akan tunjukkan untuk BTC, mungkin saya perkecil dulu ya. Mana ya? Mungkin saya perbesar ke time frame 4 jam dulu. Nah, ini dia. Oke, ini paling gampang nih. Oke, kita sepakat ya bahwa di sini teman-teman, kita punya area resisten di sini. Oke, ini adalah area resisten dari BTC ketika di tanggal 4 Desember 2024 ya, Desember 2024 sampai Februari 2025 ya. Saya kasih tanda merah sebagai area resisten. Terus kita juga sepakat bahwa ini adalah area support dari BTC. Oke, ini adalah area support dari BTC. Mulai tanggal bulan November lah ya, bulan November sampai Februari. Nah, ini adalah area support, ini adalah area resisten. Nah,
Di sini teman-teman, ini saya kasih nama dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Oke, nah ini adalah area support dan ini adalah area resisten. Nah, di sini ternyata pergerakan harga dari BTC itu mampu menjebol area support. Ya, supportnya dijebol nih. Harga turun ke sini ya, sampai di harga 78.000, naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Nah, ketika area ini sudah dijebol, maka pergerakan harga selanjutnya, seperti yang tadi RBS, maka area ini bukan lagi area support, tapi area ini adalah area resisten. Ini adalah area resisten untuk BTC. Ya, yang tadinya support karena dijebol, maka sekarang dia menjadi area resisten. Bahasanya adalah support become resistant atau disingkat SBR ya. Jadi di sini sangat mudah ya untuk menggunakan yang dinamakan teknik salah satu teknik SMC ini yaitu SNR. Oke. Nah, di sini teman-teman itu adalah SNR flip ya, area di mana area yang sebelumnya menjadi resisten menjadi support, area yang sebelumnya menjadi support menjadi resisten. Nah, yang terakhir ya, yang pertama tadi kita ngomongin SNR basic ya, atas dan bawah. Yang kedua adalah ngomongin SNR flip di mana area itu berbalik, yang tadinya support jadi resisten, yang tadinya resisten menjadi support. Sekarang kita ngomongin SNR yang ketiga, yaitu SNR diagonal trend line ya. Yang tadi saya gambar dari tadi adalah sifatnya horizontal. Jadi dari kiri ke kanan pokoknya datar gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin diagonal support and resistance ya. Jadi pergerakan koin itu kan pasti naik turun ya. Nah, diagonal trend line, diagonal SNR itu kalau digambar kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Let's say ini market bullish lah ya. Di sini ada low, dia akan naik harganya, terus dia turun ya, dia turun dulu, terus dia akan naik ya, terus dia turun lagi, terus dia akan naik lagi, dia turun ya, terus dia akan naik, dia turun lagi, dia naik ya. Let's say ini low-nya dan ini high-nya gitu ya. Ini adalah pergerakan market bullish ya. Nah, di sini di mana sih yang dimaksud SNR diagonal ya. Nah, di sini jadi kita tahu ya bahwa ini adalah area resisten ya. Di sini juga resisten. Oke, ini juga resisten. Lalu ini juga resisten ya. Di sini resisten semua. Supportnya mana? Supportnya ada di bawahnya. Kan gini ya ilustrasinya. Nah, teman-teman perhatikan sejak dari tadi ketika saya menggambar ini itu bentuknya garis horizontal ya, garis yang mendatar. Oke? Nah, jadi itulah yang disebut dengan SNR horizontal trendline, jadi atas dan bawah doang. Nah, sekarang kita akan bahas yang diagonal. Diagonal itu seperti apa? Diagonal itu trendline ketika dia naik dan dia turun. Nah, di sini teman-teman, diagonal resistennya itu adalah di sini. Oke, saya ganti ya garisnya, ini saya tebelin jadi 2 piksel dan merah. Nah, jadi ini adalah diagonal trendline resistennya. Sedangkan diagonal trendline supportnya ada di sini. Nah, saya ganti warna hijau. Oke, nah ini adalah cara paling basic atau cara ketiga di dalam pembahasan SNR. Jadi ini adalah diagonal, saya kasih nama ya, diagonal resistant trendline. Ya, saya perbesar biar lebih jelas, 18 ya. Terus di sini diagonal support trendline ya. Juga 18 ya. Nah, jadi diagonal itu gampangnya yang miring lah gitu ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan langsung di dalam chart ya. Ini sementara saya hapus dulu. Oke.
Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat, ini contoh aja gitu ya. Mungkin saya kembalikan di sini. Nah, ini dia. Oke. Di sini teman-teman ya, saya hapus juga. Kita bisa lihat, mungkin saya kecilin ke time frame 1 jam ya. Kalau BTC ini kebetulan harganya lagi ranging banget, lagi sideway. Ya, dia nggak naik, dia nggak turun, bolak-balik aja di situ ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa langsung menggambar trend line-nya. Jadi dengan tools trend line ini nih, garis nih ya. Kita tinggal garis aja, batas atasnya itu mana sih? Nah, dari sini misalkan digambar aja gini. Nah, berarti di sini kayak gini ya. Kita kasih misalkan warnanya kuning deh, misalkan. Oke. Terus yang bawah batasnya mana? Yang bawah ya sini. Yang bawah sini. Oke. Nah, di dalam diagonal support and resistance itu ada syaratnya. Oke. Kita nggak bisa asal gambar, pokoknya bentuknya miring gitu ya. Itu kita nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Ada syaratnya. Syaratnya adalah setiap trend yang kita gambar itu minimal menyentuh 2 kali dari trendline diagonalnya. Price dari si koin itu menyentuhnya 2 kali dari trendline diagonal. Ya. Nah, contoh, ini kan teman-teman pasti, loh kenapa kok digambar di sini mas? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di bawahnya? Kenapa nggak dimulai dari sini? Dan seterusnya gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat, ini saya mengikuti trendline. Ya. Syaratnya adalah harus memenuhi 2 kali sentuhan. 1, 2, 3. Artinya sudah memenuhi syarat dari diagonal trendline-nya. Oke? Ini juga sama. Ya. Ini juga sama ya. Ntar ya, saya barusan ngecek HP. Ini juga sama teman-teman. Ini gini ya, yang benar. Nah, ini saya luruskan dulu. Ya. Ini juga sama. 1. Mana sih? Kok nggak bisa? Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4. Ya. Kebetulan ketika saya bikin video ini, dia baru saja jebol trendline diagonal. Ya. Nah, di sini teman-teman, setiap harga itu menyentuh trendline diagonalnya, dia akan kembali ke atas kalau dia disupport. Jadi, ini kan kalau digambar secara struktur, let's say dari bawah sini, dia naik. Ketika dia menyentuh sini, dia akan kembali ke atas, naik lagi. Ketika dia menyentuh lagi, dia akan kembali ke atas. Ketika menyentuh atas, dia akan turun lagi. Ketika menyentuh atas, dia akan turun lagi. Ketika menyentuh atas, dia akan turun lagi. Ya, ini adalah diagonal SNR. Jadi diagonal SNR ini mengikuti trend line-nya. Kita gambar trend line dari si koin. Jadi si koin ini pasti kan ada trennya ya. Kalau tren naik itu kan gerakannya pasti gini. Ya kan? Tren naik itu gerakannya gini, sedangkan tren turun gerakannya gini. Ini kan tadi gerakannya gini kan, berarti trennya naik. Kalau gerakannya gini, dari kiri ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah, berarti itu trennya turun. Ya, sangat mudah ya teman-teman untuk SNR ini. Nah, apakah teknik ini semata-mata bisa digunakan untuk setup entry di dalam trading future kripto? Bisa banget gitu ya. Yang harus teman-teman aware gitu ya, di dalam setiap teknik dan metode itu tidak ada namanya teknik yang sifatnya 100% win rate-nya. Jadi bisa aja teman-teman itu, wah ini udah saya pasang di support, SL-nya udah saya pasang, tapi kok masih aja kena SL ya? Kenapa ya mas kok dijebol? Ya, itulah namanya metode probabilitas. Yang harus kita pastikan adalah kita nggak boleh lupa pasang SL. Trading itu wajib pasang SL ya teman-teman. Nah, jadi area support dan resisten itu belum tentu 100% nggak dijebol atau nggak ditembus lah, gampangnya gitu. Seperti yang tadi saya jelasin, makanya ada istilah SNR flip ya. Nanti di topik lain, di video lain saya akan membahas tentang SSR, yaitu Significant Support and Resistance. Itu nanti aja, karena itu lumayan advance ya. So, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman di dalam video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.